Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya di dalam perkuliahan jaringan komputer, yakni mengenai panel kontrol atau kontrol panel di Microsoft Windows ya. Karena nanti kita akan banyak juga bekerja di panel kontrol ini ya pada saat kita mengelola jaringan. Saya yakin Anda tidak asing ya dengan panel kontrol ini atau kontrol panel. Biasanya yang paling sering kita lakukan di dalam kontrol panel ini adalah menguninstall program atau membuang program ya. Tetapi fungsi dari kontrol panel itu lebih dari itu ya. Jadi ibarat Windows ini adalah sebuah mesin ya. Ibarat Windows ini adalah sebuah mesin, maka di dalam mesin itu ada otaknya ya, yang mengatur segala sesuatu ya agar Windows ini bekerja dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka ada otaknya, dan otak dari Windows ini tersimpan dalam kumpulan database registry ya. Dia akan tersimpan di dalam registry. Sayangnya registry ini cukup rumit bila kita modifikasi secara manual, karena pengaturannya banyak sekali. Oleh karena itu Windows menyediakan satu pusat pengendali yang disebut dengan kontrol panel ya, yang mana di dalamnya kita bisa mengatur hardware yang terhubung ya, kemudian printer, kemudian jaringan ya, konfigurasi jaringan ini bisa kita atur. Lalu misalkan kita ingin mengatur program yang mau kita install dan uninstall, kemudian kita ingin mengatur background maupun tema dari Windows kita, ini semuanya kita lakukan melalui kontrol panel ini ya. Artinya kontrol panel ini adalah model GUI-nya ya. Apa yang kita setting di dalam kontrol panel ini akan tersimpan ke dalam registry atau otaknya Windows, sehingga Windows itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, khusus di dalam video ini saya tidak membahas secara keseluruhan mengenai kontrol panel ya. Jadi saya hanya membahas tentang kontrol panel di dalam jaringan yang mungkin akan sering kita gunakan untuk bekerja di jaringan saja ya, spesifik. Oke. Kontrol panel ya. Kontrol panel itu jika bila kita menggunakan Windows yang Windows 7 ya, Windows 7 ke bawah, itu namanya kontrol panel. Tetapi pada saat kita menggunakan Windows 10 ya, Windows 10 itu atau Windows 8 ya, Windows 8 ke atas, Windows 8, Windows 10 dan seterusnya, itu dia ada namanya Windows setting ya, Windows setting. Dan ini fungsinya sama dengan kontrol panel, hanya tampilannya lebih kalau kita lihat ini kan lebih futuristik ya, lebih modern tampilannya. Jadi kalau kontrol panel itu ya, kalau kita buka ya, ini Windows setting. Ini kan mendukung tampilan mobile, tampilannya seperti ini ya. Jadi ini hampir mirip dengan settingan kalau kita men-setting smartphone. Jadi kalau kita buka kontrol panel, aslinya ya seperti ini ya. Ini kontrol panel yang tampilannya hampir mirip dengan yang ada di Windows 7 ke bawah ya. Tetapi dua-duanya memiliki fungsi yang sama sebenarnya ya. Jadi kalau setting itu juga kontrol panel, tapi yang kontrol panel yang versi modern untuk setting, Windows setting. Kalau yang ini adalah kontrol panel yang originalnya. Jadi Windows dulu kontrol panelnya seperti ini. Oke. Itu jadi kita akan buka setting ya, setting. Nah, kurang lebih akan seperti ini ya, dan ini kalau kita lihat, ini kita bisa mengatur sistem ya,
apa saja yang ada dalam sistem, bisa display, bisa sound, notifikasi, power ya. Kemudian device, ini kita misalkan kita ingin melihat perangkat apa yang terhubung dengan PC kita, bisa kita lihat dari sini ya. Kemudian telepon, nah lalu untuk jaringan ada di sini ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi jaringan. Kemudian ini adalah personalisasi, mau mengatur background, lock screen, dan warnaan dan seterusnya ya. Nanti bisa Anda lakukan eksplorasi. Nah, nah yang dulu sudah sering kita buka ya, yakni kontrol panel untuk pengaturan jaringan ya, pengaturan jaringan. Jadi contoh misalkan kita akan mengatur WiFi ya, WiFi. Nah, ini kita bisa cek show available network ya. Jadi kita ingin ngecek sebenarnya terhubung ya, WiFi ini terhubung ke apa ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin ganti sinyal, Anda bisa cek di sini ya, mau pindah ke sinyal apa ya. Ini untuk hotspot. Kemudian ini bisa juga kita setting untuk hotspot 2.0 ya, meskipun belum banyak di Indonesia ya. Mungkin saya belum menjumpai ya. Hotspot 2.0 ini sebenarnya layanan hotspot ya, tapi untuk meniru prinsip roaming dari jaringan mobile. Nah, biasanya ini harus ada kerjasama antar provider ya. Jadi misalkan kita berlangganan Telkomsel ya, lalu Telkomsel ini misalkan dia bekerja sama dengan Hotel X ya. Nanti di Hotel X itu sudah ada hotspot 2.0, maka untuk bisa menggunakan layanan Telkomsel tersebut ya di Hotel X ya, kita tidak perlu menggunakan jaringan mobile lagi, tapi bisa memanfaatkan jaringan hotspot di Hotel X ya. Lalu biasanya yang kita atur juga di sini ya, change adapter option. Nah, ini kita bisa mengatur tidak hanya WiFi ya. Kalau ini kan tampilan tampilan konvensionalnya. Nah, ini kita bisa cek status, lalu kita bisa ganti, misalkan ganti IP di sini. Nah, oke. Saya kira tidak asing ya Anda dengan ini. Nah, sekarang salah satu hal yang biasanya kita atur di dalam kontrol panel yang khususnya mengenai jaringan, yakni pengaturan firewall ya. Namun sebelum itu ada baiknya Anda memahami dulu ya konsep dari firewall ya. Jadi ini adalah konsep dasar ya, konsep dasar dari firewall ya. Jadi semisal di sini ada jaringan publik atau internet, lalu di sini adalah jaringan privat atau jaringan lokal kita. Nah, tentunya kita ingin jaringan lokal ini menjadi aman ya, tidak banyak mendapatkan gangguan dari jaringan publik ya. Jika yang kita butuhkan seperti itu, maka di antara jaringan privat dan jaringan publik ini harus ada yang namanya firewall ya, yang fungsinya adalah melakukan pemfilteran. Dia akan memfilter apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Maksudnya adalah apa saja yang boleh ya, tentunya yang paling umum adalah apa saja yang boleh masuk dari jaringan publik ya, dan apa saja yang tidak boleh masuk dari jaringan publik ya. Tapi bisa juga nanti dibalik ya, apa saja yang boleh keluar ya dari jaringan private dan apa saja yang tidak boleh keluar dari jaringan private ya. Semua itu dikonfigurasi melalui firewall ini ya. Artinya dia tidak hanya mengatur inbound saja, tapi juga outbound.
Nah, secara sederhana firewall itu mengatur dasar dari pemfilterannya itu dari 4 hal sebenarnya secara sederhana. Meskipun ada firewall yang lebih advance ya, tetapi saat ini kita bicara standar sederhana dari sebuah firewall, itu dia memfilter berdasarkan 4 parameter. Yang pertama adalah IP dari sumbernya ya, atau source address ya, IP dari sumbernya. Jadi kalau ada traffic itu datangnya dari mana? Dari jaringan publik atau jaringan privat, dari IP publik atau IP di lokal ya, itu sumbernya. Kemudian tujuannya kemana? Jadi kalau misalkan dari sini jaringan privat ingin browsing ya, maka jaringan privat ini dia akan melakukan request ya. Proses request itu sumbernya dari privat, lalu tujuannya adalah kepada publik. Nah, nanti setelah request tentunya dari publik kan akan memberikan respon ya. Jadi kalau ada request pasti ada respon. Nah, pada saat memberikan respon ini, maka itu berarti sumbernya adalah dari IP publik yang melakukan respon ya. Lalu tujuannya adalah jaringan privat. Jadi ada 2 traffic ya sebenarnya ketika dari lokal ini melakukan browsing ya. Dari lokal melakukan browsing itu ada dua traffic outbound, kemudian traffic inbound. Traffic melakukan request, lalu traffic memperoleh atau mendapatkan respon. Oke. Semua itu dilihat dari IP ya, IP source, kemudian IP destination. Lalu yang ketiga ya, parameter ketiga selain sumber dan tujuan, protokolnya ya. Jadi mau dari IP sekian dia menggunakan protokol apa, TCP atau UDP. Nah, itu perlu diatur di firewall ya, atau mungkin ECMP ya, protokol lain selain TCP dan UDP. Nah, itu parameter ketiga yang diatur di dalam firewall. Kemudian parameter yang keempat ya, dasar dari pemfilteran di dalam firewall adalah portnya ya. Jadi semisal dari jaringan privat ini melakukan browsing, maka sumbernya ini kalau pada saat request ya, sumbernya adalah dari IP di jaringan privat, tujuannya IP jaringan publik. Kemudian protokolnya TCP, portnya 80 ya, itu kalau browsing. Nah, nanti setelah melakukan request tentunya kan ada respon ya, responnya sama ya. Jadi sumbernya dari dibalik ya, sekarang IP publik servernya ya, lalu destinasinya, tujuannya adalah jaringan lokal ya, protokolnya TCP ya, portnya ya, kalau respon bisa jadi selain port 80 ya, selain port 80 untuk responnya, bisa jadi port selain acak ya, jadi nanti akan acak ya. Oke, itu untuk apa yang di filter ya. Jadi ini firewall secara umum ya, firewall secara umum. Nah, firewall di sini nanti bisa berbentuk perangkat ya, atau hardware appliance ya. Jadi di sini harus ada, di antara jaringan publik dan jaringan privat harus ada perangkat ya, harus ada perangkat. Nah, Windows sendiri ternyata sudah dilengkapi dengan firewall ya, dimana tidak perlu lagi firewall seperti ini ya. Jadi tanpa ada firewall ya, perangkat firewall yang membatasi antara jaringan privat dengan publik ya, Windows pun sebenarnya sudah dilengkapi dengan firewall. Artinya firewall ini sudah tertanam ya di dalam Windows-nya sendiri, sudah tertanam ya. Lalu pertanyaannya, Pak, apakah perlu firewall yang appliance di sini? Kalau kita memiliki jaringan tersendiri, maka firewall yang di sini ini tetap diperlukan.
Jadi firewall yang di Windows ya, kalau kita cek di sini ya, firewall yang ada di sini di Windows Security ya, ini hanya untuk komputer kita saja ya, ini hanya untuk komputer kita saja, jadi tidak melindungi komputer lain dalam jaringan kita. Nah, sesuai dengan ini ya, konsep dasar firewall, maka rule-nya atau aturan pemfilterannya itu berdasarkan 4 hal tadi ya, berdasarkan 4 hal tadi, yakni port, protokol ya, IP sumbernya, lalu IP, alamat IP tujuan ya. Jadi rule-nya ini didasarkan juga berdasarkan 4 parameter tadi. Nah, rule ini di dalam firewall di Windows ya, khususnya di Windows ini ada yang predefined, jadi sudah didefinisikan. Ada juga yang sifatnya custom ya. Lalu di Windows juga untuk rule-nya ya, rule-nya kita tidak hanya port dan protokol ya, jadi kita bisa juga menambahkan rule berdasarkan program, karena ada beberapa program yang dia portnya pindah-pindah ya, dia portnya pindah-pindah. Nah, dalam kondisi ini kita nggak bisa melakukan pemfilteran berdasarkan protokol dan port ya. Jadi kita lakukan pemfilteran berdasarkan program ya, jika kondisi program tersebut menggunakan port yang dinamis ya, yang berubah-ubah. Nah, sekarang kita akan coba cek ya. Jadi untuk membuka firewall di Windows, ini saya tutup dulu, ini saya tutup. Oke. Jadi di bagian Windows setting di sini kita buka update and security ya, lalu kita buka menu Windows security. Nah, nanti di sini ada firewall and network protection. Nah, ini adalah 3 profil jaringan yang ada di dalam komputer saya, dan yang sedang aktif adalah profil publik yang sedang aktif. Artinya saya sedang terkoneksi dengan jaringan yang profilnya adalah publik. Bisa kita buka. Di sini ya, advanced setting ya, advanced setting. Sepertinya terhalang ya, windownya terhalang. Nah, ini adalah tampilan dari firewall ya. Sebenarnya ada cara paling mudah untuk membuka firewall ya. Kalau tadi menunya cukup ribet ya, menunya cukup ribet, kita bisa langsung dari start menu ketik saja firewall. Nah, kita bisa buka di sini ya, Defender firewall. Kita buka advanced setting. Nah, ini juga tidak rumit ya, tahapan klik-kliknya tidak terlalu banyak seperti tadi. Lalu inbound ya, inbound ini adalah seluruh traffic yang masuk ke dalam laptop kita, itu inbound ya, masuk ke dalam PC kita. Lalu outbound itu adalah seluruh traffic yang keluar dari laptop kita ya. Nah, untuk firewall ini jadi dia hanya ada inbound dan outbound, tidak ada aliran forward ya. Jadi kalau kita gunakan firewall yang berbasis appliance, itu ada tambahan lagi
forward ya. Forward itu artinya yang melewati, tapi karena ini adalah firewall yang host only ya, dia hanya nempel di Windows ya, dan hanya untuk satu PC saja, maka hanya ada dua traffic ya, traffic inbound dan traffic outbound. Lalu kita bisa cek di sini ya, traffic inbound ya. Jadi misalkan kita punya server web ya, server web, maka tentunya kita ingin server web itu bisa diakses dari luar ya, diakses oleh PC lain. Jika kebutuhannya demikian ya, kita bisa tambahkan rule, new rule ini. Kita bisa pilih ya, yang paling mudah sebenarnya predefined, tetapi tidak semua traffic didefinisikan di sini ya. Kita bisa pilih yang custom ya, port. Kalau kita punya server web, maka server web itu bekerja di TCP port 80 ya. Kalau misalkan ada HTTPS nya, berarti tambahi koma 443 seperti ini ya. Baru next. Nah, mau kita apakah kita allow ataukah di block. Jadi kalau kita block, maka web server kita tidak bisa diakses ya, kalau kita block. Kalau misalkan kita blok ya, kita blok. Nah, ini adalah pilihan ya, pada saat jaringan kita terhubung ke koneksi apa, domain kah, private kah, atau publik ya, profil dari jaringannya. Ini bisa kita pilih. Kalau kita ingin semua profil jaringan itu ngeblok HTTP server web, maka ini bisa kita centang semua. Baru di sini kita berikan nama ya, nama HTTP, port HTTP port 80 dan 443. Ini untuk server web. Kemudian kita tambahkan deskripsi di sini, baru klik finish ya. Kita coba lihat contoh ya, contoh ini adalah rule ya, rule untuk server web yang ada di laptop saya ya. Jadi secara umum ya, ini namanya apa aja, HTTP server ya. Rule-nya saya tidak menggunakan port karena bisa jadi port server saya berubah ya. Kadang-kadang saya perlu menggunakan port selain port 80, maka ini saya konfigurasi dengan tanpa menggunakan protokol dan port, tapi melalui program ya. Tinggal di browse saja program atau servisnya yang menerima koneksi. Lalu atau juga ya, mau di allow ataukah di block ya. Jadi kalau kita ingin melakukan pemblokiran, ini tinggal diganti ke block saja ya. Otomatis ketika diblokir, maka server webnya tidak bisa diakses ya. Atau kita bisa mengkonfigurasi berdasarkan scope-nya ya. Jadi misalkan kita ingin web kita ya, web server kita hanya bisa diakses dari IP tertentu saja ya, maka
remote IP-nya ya. Remote IP-nya ini bisa kita ganti di sini ya, kita tambahkan. Kita bisa gunakan IP yang fix ya, atau kita bisa gunakan IP yang disertai dengan subnet ya. Jadi kalau subnet ini misalkan Apache saya hanya bisa diakses dari IP lokal. IP lokalnya begini, misalkan. Maka ini berarti bahwa Apache saya ini hanya bisa dilihat dari jaringan dari klien dengan IP 192.168.100.1 100.2 itu bisa melihat sampai dengan 100.256 ya, karena kita menggunakan subnet ya. Dan ini lebih mudah kalau kita pakai subnet ya. Kalau Anda tidak menggunakan subnet juga boleh, tinggal di add, ketik IP-nya. Tapi ini satu-satu ya, ini satu-satu. Nah, seperti ini. Ya, semua klien mengakses web server saya ya. Ada memang kondisi ketika kita ingin server web itu tidak bisa diakses oleh klien yang lainnya ya, maka saat kondisi itu maka kita setting firewallnya di sini. Oke, itu kontrol panel ya yang berkaitan dengan jaringan ya. Jadi yang paling banyak mungkin nanti di firewall ya, untuk mengatur jaringan melalui kontrol panel. Baik, saya kira itu pembahasan kita tentang kontrol panel di Microsoft Windows. Sampai jumpa di video berikutnya.